Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Genta. Nah, kali ini dengan saya Nadia, kita akan memulai podcast dengan tema dan pembahasan baru bersama narasumber yang sangat luar biasa. Tamu istimewa kita hari ini ada Bapak Endang Sumitra. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sama-sama. Sudah kesini gitu ya, mampir ke podcast Genta. Bapak boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, profil Bapak Endang Sumitra. Baik, terima kasih. Ya. Saya Endang Sumitra, purna tugas saya di Istana Bogor 3 tahun yang lalu. Dan kalau tinggal di daerah dekat sekolahan sini, ya, tinggal kemudian selama bertugas di istana ini sudah 36 tahun 36 tahun dan Bisa. sudah melayani kerumah tanggaan di Istana Bogor 6 Presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Ya, saya adalah salah satu generasi dari keluarga kami yang kerja di istana Bogor khususnya, atau tepatnya adalah pegawai di Istana Bogor generasi keempat, karena dari leluhur kami, uyut itu apa ya, jadi bapaknya kakek ya, bapaknya kakek itu nenek, sejak zaman Belanda kira-kira tahun 1920, Gubernur Jenderal Limreh Stirem yang memerintah pada waktu itu, keluarga kami sudah kerja di Istana Bogor, dan kami tinggal di kompleks istana yang dibuat oleh Gubernur Jenderal jauh sebelumnya tahun 1830-an. Itu yang sekarang kira-kira letaknya di belakang gereja Jebaut, ya, gereja ayam. Kalau orang dulu bilangnya gereja ayam. Kemudian kakek saya sudah kerja ketika Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenborg Stockhauer. Itu Gubernur Jenderal terakhir yang tinggal di Paleis Buitenzorg atau Istana Bogor sekarang, yang tahun 1942 terakhir, karena waktu itu Jepang, bala tentara Jepang dengan pimpinan Jenderal Imamura mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda waktu itu dengan fasisme ya. Artinya Jepang itu kan juga sebenarnya menjajah, cuman waktunya tidak lama. Pasca kemerdekaan, almarhum bapak saya kerja. Jadi sejak Bung Karno, kami beberapa generasi lahir di kompleks istana. Jadi kalau ada yang nanya dulu tuh tinggal di mana kan gitu, saya dengan polosnya mengatakan saya tinggal di istana. Di istana? Istana mana? Di kompleknya. Dan saya berani mengatakan saya tinggal di istana dan menjadi orang istana karena ari-ari saya, plasenta saya itu dikuburkan di kompleks istana. Artinya masih di wilayah istana. Tidak ada loh anak-anak presiden, sekalipun Pak Bung Karno waktu itu Bu Fatmawati melahirkan beberapa anak setelah menjadi presiden ya, itu hari-harinya kan tidak ada yang dikubur atau ditanam di istana. Kalau yang lain anak-anak presiden yang sekarang ini kan menjadi anak presiden setelah bapaknya. Iya, setelah bapaknya menjabat gitu. Setelah bapaknya menjabat. Kalau Bung Karno kan tidak. Beberapa itu sejak Bu Mega kalau tidak salah itu lahir ya ketika bapaknya memang presiden. Jadi kembali lagi ke generasi berikutnya, tahun 82 saya mulai PNS di Sekretariat Negara, ditempatkan di Istana Bogor sampai akhir tahun 2018 purna bakti selama 36 tahun saya mengabdi. Gitu. Oke, berarti Bapak bisa dibilang sebagai histori keluarga juga gitu ya di dalam kepengurusan
ke istana gitu ya Bapak ya. Nah Bapak boleh juga diceritakan bagaimana mungkin pengalaman Bapak dari proses selama menjadi kepala bagian rumah tangga dan protokol Istana Kepresidenan Bogor Bapak. Ya seperti halnya proses yang lain. Tentu kan saya tidak serta merta kerja langsung punya tanggung jawab ya. Betul. Dengan tanggung jawab dalam struktural. Kami tentu berjenjang. Tapi syukur alhamdulillah sejak tahun 84 setelah saya menjadi PNS itu dilalahnya saya ditempatkan di staf TU di bagian protokol. Oke. Jadi sejak awal itu saya di hubungan masyarakat lah. Masyarakat ya. Khususnya di istana itu protokol. Nah, yang harus selalu dekat dengan tamu-tamu, termasuk dengan presiden. Saya punya pengalaman ini dengan Presiden Soeharto almarhum. Dulu orang yang ingin dekat dengan presiden khususnya Pak Harto, itu sama sekali susah lah. Dan beliau itu kan diprotek, itu ketentuan. Undang-undang sudah mengamanatkan kepada perangkatnya itu untuk keamanan presiden. Sampai sekarang gitu, keamanan dan perlindungan presiden dan keluarga. Sebenarnya Wapres juga masuk. Nah, termasuk orang-orang istana kan walaupun kerja di istana itu tidak bisa dekat dengan presidennya. Betul. Kecuali dalam kesempatan tertentu yang memang harus dekat. Nah, salah satunya saya. Pak Harto sejak memiliki lahan peternakan di Tapos Ciawi tahun 85 atau 86 selalu mengundang para petani, peternak, kemudian komunitas-komunitas termasuk konglomerat itu pernah beberapa kali diundang ke Tapos untuk mensosialisasikan keberhasilan peternakan untuk disumbangkan untuk diberikan bantuan kepada para petani dan peternak di Indonesia. Sebenarnya itu untuk pilot project. Nah, dulu menterinya itu Pak Harmoko untuk penerangan. Itu selalu mendampingi. Ketika melakukan kunjungan ke Tapos melihat bagaimana memelihara sapi, domba dan sebagainya di sana, itu kan dengan rombongan, dilengkapi dengan sound system, wireless. Saya masih ingat wireless merek Toa baru pertama yang kualitas frekuensinya kan kurang bagus. Nah, saya yang mentengnya, karena saya sadarlah kapasitas tidak bisa dekat dengan beliau dengan Pak Harto waktu itu, saya agak ke belakang. Ternyata suara beliau itu bermasalah ketika saya jauh. Ada jeda kan? Betul. Jeda. Nah, akhirnya saya ditegur keras sama ajudan. Kamu jangan jauh-jauh, kamu deket presiden di sana. Ya bukan dengan terpaksa ya, dengan demikian diberi kesempatan saya untuk selalu dekat dengan presiden. Nah, demikian juga setelah presiden berikutnya kan, Pak Habibie ketika datang baru beberapa bulan setelah menjadi presiden Republik Indonesia, berkunjung ke istana, ingin keliling-keliling. Karena saya di protokol, saya juga guide yang tahu sejarah tentang istana. Saya juga diminta oleh pimpinan, diperintahkan dampingi Bapak Presiden. Demikian juga presiden-presiden berikutnya. Bahkan di punten ya. Alhamdulillah sebagai penghormatan penghargaan negara kalau menurut saya terhadap kami keluarga yang sudah mengabdi 4 generasi dan anak saya sekarang melanjutkan lagi di istana menjadi generasi kelima. Gitu.
penghargaan yang paling tinggi yang diperoleh oleh keluarga kami, ini leluhur kami kalau tahu ya barangkali ada Luar biasa, kebanggaan. ya. Kenapa? Pak Jokowi Ya. sebagai presiden selaku pribadi, walaupun datangnya ke rumah saya Ya. secara pribadi, tetapi kan tetap saja beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau berkenan datang ke rumah saya di Perumnas Bantarjati untuk menyampaikan doa restu ketika anak sulung saya menikah Luar biasa. dan akan menikah gitu. Yeah. Karena beliau datang 1 hari sebelum hari H. Dari mana beliau datang ke rumah saya di Perumnas Bantarjati? Itu bukan dari Jakarta atau bukan dari Istana Bogor, tapi ketika beliau selesai melakukan kunjungan kerja di Singapura. Luar biasa, dari Singapura langsung Dari visit ke Singapura, rumah Bapak. Halim, Ya. Canggih ya di Singapura. Betul. Terbang kemudian ke Halim Perdana Halim. Kusuma, tidak mampir ke Istana Bogor Istana. dulu, langsung ke Langsung. rumah saya. Luar biasa. Alhamdulillah, nah itu penghargaan terbesar buat keluarga kami ya selama pengabdian leluhur 4 generasi Yeah. dilanjutkan oleh anak saya menjadi generasi kelima. Itulah bagaimana selama ini menjaga marwah Betul. istana. Jadi betul-betul peran Pak Endang ini juga sangat amat diperhatikan gitu ya pada saat dulu sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, saya kira mungkin saya kan tidak melakukan kewajiban sebagai pegawai itu normatif ya, normatif artinya sesuai aturan dan sebagainya. Itu lebih daripada itu. Ya, di beberapa kesempatan termasuk di vlognya Bapak Presiden, Sang Penjaga Istana, itu beliau loh yang ngasih. Jadi bukan Luar saya biasa. yang ini. Jadi tiba-tiba muncul kan judul Sang Penjaga Istana. Itu dari vlognya Bapak Presiden. Luar biasa. Dan di situ saya sempat mengungkapkan bahwa kami kerja tidak lagi hitung-hitungan Ya, hanya jam sekedar waktu itu. jam 8 pulang jam 4 gitu kan. Kami adalah bagian orang-orang yang selalu senantiasa menjaga marwah istana sebagai tempat kediaman resmi presiden, tempat yang mulia tentunya. Betul. Tempat kepala negara tinggal. Nah, menjaga marwah ini kan tidak sekedar masuk kerja menggugurkan kewajiban, Betul. tetapi ada nilai-nilai bekerja dengan hati itu akan lain. Nah ini barangkali yang dirasakan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi terutama dengan keluarga, sampai beliau berkenan. Dan itu menurut kami, saya sendiri merasa bahwa penghargaan terbesar menjelang pensiun saya adalah kedatangan beliau Luar biasa ke saya. kediaman Bapak Endang gitu ya. Oke, kita throwback sedikit mungkin Pak ke beberapa waktu lalu. Adakah hal-hal menarik nih Pak yang berbeda di setiap kepresiden yang menjabat pada saat itu gitu? Mungkin ada aturan-aturan yang mungkin pada saat presiden yang ini yang menjabat ada. Pada dasarnya sama saja setiap presiden. Kalau orang-orang bilang rejim gitu ya, rejim ya tidak salah saya mengatakan rejim karena itu rejim itu kan satu masa, yaitu satu masa kepemimpinan seseorang. Buat kami, siapapun presidennya, khususnya saya sendiri, siapapun presidennya, saya sering berkelakar, ya jongosnya itu saya gitu, jongosnya adalah kami adalah pelayan yang ditugaskan untuk melayani keluarga presiden dan keluarga wakil presiden dan keluarga secara prima. Betul. Secara prima. Ini didasari harus dengan betul-betul nurani, keikhlasan. Betul. Ini menjaga. Kami 24 jam loh, Mbak. Udah bukan lagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Walaupun ada di rumah. Betul. Tapi standby handphone setiap. Ya, handphone kan baru tahun 2000-an. Betul.
Dulu itu ya dengan sistem yang ada, bagaimana kadang-kadang dalam keadaan cuti sekalipun juga hati ini tetap selalu berada di tempat di mana saya tugas. Betul. Itu selalu. Betul. Kalau anak-anak sekarang ada istilah bangun tidur itu nyawa belum kumpul apa gitu. Betul. Iya kan? Kalau bangun tidur ya kalau orang Sunda bilang lulungu gitu. Iya betul. Lulungu gitu kan masih antara sadar dan tidak gitu. Iya. Sama ketika saya melakukan pekerjaan di luar, misalnya lagi hubungan atau dengan keluarga, hati tetap aja. Oke, Pak Endang, sebenarnya apa sih yang membuat Pak Endang mau untuk bekerja sepenuh hati gitu dalam masa jabatan yang berlaku? Tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral. Maka di situ akan lahir disiplin, totalitas, loyalitas, dengan sepenuhnya menyadari bahwa apa yang dihasilkan dari karya saya berupa gaji, berupa tunjangan, mungkin ada penghasilan di luar itu, ada lembur dan sebagainya, sepenuhnya kan untuk keluarga, untuk anak dan istri. Betul. Kami berharap pribadi semoga berkah. Satu, kedua adalah tanggung jawab moral karena dari keluarga kami, leluhur kami dari dulu juga sudah bagian dari istana. Siapapun yang tinggal di situ, Gubernur Jenderal, Presiden Republik Indonesia. Betul. Jadi sudah tertanam sejak saya menandatangani kontrak menjadi pegawai negeri Republik Indonesia, konsekuensi tugas. Tanggung jawab moral dan tanggung tugas jawab tersebut moral, totalitas nanti akan melahirkan disiplin. Itu juga yang sebenarnya anak muda sekarang perlu untuk punya gitu ya, rasa bertanggung jawab akan tugas yang dimiliki. Bukan anak gitu sekarang ya. saja, mestinya kan seangkatan saya juga. Betul. Saya punya tanggung jawab moral saat ini, bagaimana saya membagi pengetahuan saya, berbagi pengalaman saya terhadap anak-anak muda. Betul. Podcast ini saya harapkan ada pesan yang barangkali tersampaikan kepada generasi muda, perihal entah itu nanti historis dan sebagainya, tapi yang pasti ada pelajaran dan manfaat yang bisa dipetik dalam kegiatan podcast ini. Oke, betul Pak Endang. Pak Endang tadi cerita tentang dengan Pak Jokowi sangat menarik sekali. Mungkin teman-teman ingin tahu ada nggak sih Pak Endang cerita dengan Pak Jokowi yang luar biasa tidak bisa dilupakan gitu. Sampai kapanpun mungkin, bagaimana mungkin kedekatan Pak Endang atau mungkin kebiasaan Bapak Presiden Jokowi. Setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Selama beliau tidak ada kegiatan di luar. Saya kan selalu ada di istana. Nah, dengan demikian saya mendampingi beliau keliling. Terus setelah ada kegiatan memberi makanan satwa dan sebagainya, itu ada interaksi. Jadi hubungan kerja itu sudah tidak lagi dibatasi oleh normatif tadi. Karena lebih kepada humanis, kepada humanis. Barangkali maaf di sini untuk melengkapi saja, agar karena pertanyaannya kan mengarah ke sana. Iya, betul, boleh Bapak. Dikit ya. Saya tidak tahu. Luar biasa. Apa itu video? Nah, salah satunya ini. Wow, oke. Jadi Pak Endang sendiri yang menjadi target gitu ya, Bapak Jokowi. Kemudian, nah ini saya kalau laporan itu bisa di mobil, bisa di jalan gitu ya. Ini kemudian, nah ini dengan staf yang lain. Nah ini di Kali Ciliwung karena Bapak juga peduli. Ini masih ada beberapa. Luar biasa. Kita akan insert foto-fotonya nanti. Boleh, Oke, wah luar biasa. Nah ini waktu datang ke rumah
Ini saat Pak Jokowi datang ke kediaman ya Pak ya? Kediaman. Wah, luar biasa. Bapak pada saat itu memang sudah diberitahu bahwa Pak Jokowi akan datang atau ternyata tidak? Iya, kayak gini cerita ini ya. Iya. Ini cerita. Boleh. Waktu itu hari Kamis, Iya. sore jam 5:30. Oke. Saya ditelepon ajudan Presiden, Kolonel Marinir Ili, namanya Pak Ili. Saya ditelepon karena kami kan sudah dekat ya, ajudan. Ditelepon lah, begitu saya lihat, wih, ajudan nih. Ya. Izin komandan, selamat sore. Pandang, di mana nih? Di rumah komandan. Ya. Ada perintah komandan. Saya tahu kalau beliau ada di Singapura. Oke. Ada perintah komandan. Pandang, kayaknya bapak mau mampir deh ke rumah. Izin komandan, ke rumah siapa? Ke rumah Pandang lah, kata gitu. Oh siap komandan, gitu. Siap, siap-siap aja Pandang, gitu. Iya pak. Oke. Dia bilang, siap. Nah, udah kan saya tenang aja gitu. Yeah. Tapi setelah menerima ini, baru kepikiran kan, waduh, presiden mau datang nih Pak Jokowi, gimana ini? Gitu. Ya saya berusaha tenang lagi. Iya, betul. Nggak lama, ditelepon lagi saya. Kira-kira 5 menit atau 10 menit setelah itulah, ditelepon lagi, presiden telepon lagi. Perintah komandan, Pandang, nanti bapak mau diterima di mana? Saya bilang, maaf komandan, maksudnya ini mau diterima di rumah Pandang atau mau di rumah perempuan, mempelai anak saya kan laki-laki. Iya. Atau mau di rumah pihak perempuan. Dan perempuan. Gitu. Saya bilang di rumah saya aja deh komandan, takut repot di sana. Ya udah kalau gitu. Siap-siap ya, udah A1 ya Bapak. Siap. Wah, nggak lama kan datang. Betul. Dan Plek. Dengan rombongannya. Iya, dan ya, Plek Pak, ya? yang tugas di sana Bogor tuh datang dengan anggota ke rumah saya. Karena saya tahu protokol. Iya. Silakan komandan, mangga rumah saya disteril lah. Disteril semua. Terus yang lain, Anda tahu jalan sekitar ini diblok. Sekitar Bantar Jati sini ya Pak ya? Oleh Bang Barung Raya tuh sampai Baru, itu ya. angkot semua diarahkan nih, Wah, diblokir karena presiden mau datang. Iya. Kira-kira jam hampir 6:30 Iya. dari Halim bener masuk ke sini karena tidak bisa, kendaraan tidak masuk, berhenti di depan rumah saya. Itu berhentinya di jalan Dalurung Raya yang lurus ke sekolahan ini. Betul, situ ya Pak ya? Iya, berhenti Iya, mobilnya di situ. situ, mobil presiden. Oke. Beliau jalan. Wow. Jadi melewati rumah-rumah tetangga saya. Nah, sambil jalan kami, saya dan istri kan mendampingi bapak, terus istri saya juga mendampingi ibu. Betul. Ya, seperti halnya kita bertetangga, kita bersaudara. Itu kira-kira cerita Luar biasa yang pasti datang. tidak akan dilupakan gitu ya, Ya. Pak, momen dengan Pak Jokowi datang ke Anda kediaman. tahu apa yang saya suguhi? Apa itu, Pak? Gitu. Air mineral sama gelas ini. Karena Gelas. saking Gelas dalam Iya. keadaan kosong, Iya. tapi dalam keadaan tertutup, ini steril. Ini sudah diperiksa pas pampres, Iya. tapi sudah dibuka Buka segelnya dengan segelnya. harapan kalau beliau berkenan Meminum. baik bapak, ibu. Ibu. Oh, Mbak Ayang juga ikut waktu itu. Mbak Ayang juga ikut. luar biasa, Mbak Ayang juga Jadi, ikut. Eh, Iya. Cukup lah, tidak berlebihan. Saya juga tidak berlebihan. Iya. So, itu aja yang kami suguhkan, minum. Luar biasa. Bagaimana dengan keadaan di luar rumah saat itu? Heboh. Tetangga pasti tahu Heboh. semua presiden datang ke Heboh, lingkungan. orang-orang di luar kompleks Iya. itu yang tahu mau ada presiden kan pada datang. Iya. Ada yang minta foto, selfie, foto. Sampai bapak kembali, beliau tuh menyampaikan Iya. bahwa besok hari Jumat ketika resepsi anak saya, beliau tidak bisa hadir, tidak bisa datang karena acara padat. Oke. Gitu. Karena ada kegiatan Ada lain gitu kegiatan ya, Pak. lain. Oke, makanya beliau mungkin datang di hari sebelumnya gitu ya, Satu Pak hari ya. Satu sebelumnya. hari sebelumnya, luar biasa. Alhamdulillah itu penghormatan tertinggi. Luar biasa. Oke.
kita sedikit tinggalkan tentang Bapak di istana. Kita move sedikit kalau Pak Endang juga kan memang sebagai sejarawan Kota Bogor gitu ya Pak. Mungkin Nadia dan teman-teman ingin mendengar dong Pak bagaimana Pak Endang melewati dari masa ke masa tentang Bogor gitu. Sejarah tentang Bogor, Kota Bogor. Iya. Baik. Sedikit barangkali kalau boleh saya alat ya. Iya. Saya hanya paham sejarah saja, tapi tidak menguasai seperti sejarawan. Iya. Baik. Ya, tapi insya Allah kalau bercerita tentang Kota Bogor, Bogor khususnya Kota Bogor, insya Allah gitu ya. Berawal dari saya kerja di istana dan ditugaskan menjadi tour guide. Saya akan mempelajari sejarah istana. Nah, ketika mempelajari sejarah istana, itu tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kebun raya. Betul. Karena satu kesatuan. Saya pelajari sejarah berdirinya kebun raya sampai koleksi dan sebagainya. Setelah memahami istana dan kebun raya, ini tidak bisa lepas dari Bogor sendiri. Saya pelajari tentang Bogor. Oh, ternyata Bogor tuh dari dulu. Dari abad ke-13, abad ke-15 sampai terakhir menjelang abad ke-16, beberapa raja Sunda Galuh itu tinggal di Bogor. Saya bilang pantas Gubernur Jenderal senang tinggal di Bogor dulu aja para raja mulai dari kerajaan Sunda, Sunda Galuh sampai terakhir Pajajaran. Senang tinggal di Bogor. Nah, berbicara Bogor, mestinya ada pertanyaan besar buat kita nih generasi muda. Kita salah satu generasi yang beruntung karena bisa tinggal di Bogor, menetap di Bogor. Dulu tidak menutup kemungkinan Bogor adalah daerah yang diidolakan oleh orang-orang besar, orang-orang penting ingin tinggal di Bogor. Karena yang tinggal di Bogor itu ternyata puncak pemimpin terbesar. Kalau zaman kerajaan dulu itu berapa raja di sini? Mulai dari Purnawarman abad ke-14 ke-15, 12 raja kerajaan Tarumanagara. Kemudian 6 raja Pajajaran mulai dari Ratu Dewata yang dalam prasasti batu tulis itu beliau mendapat gelarnya panjang sekali tuh, Sri Baduga, Maharaja, Ratu Aji di Pakuan, Sang Ratu Dewata. Luar biasa. Panjang sekali. Dia di sana. Nah, terus Surawisesa yang mengukir prasasti batu tulis untuk memperingati 12 tahun wafatnya Sri Baduga atau Prabu Siliwangi. Jadi prasasti batu tulis itu bukan dibuat oleh Prabu Siliwangi atau Sri Baduga, tapi dibuat oleh raja penerusnya. Tradisi kerajaan Corakindung itu dulu ada istilah, saya lupa istilahnya itu, tapi yang pasti apabila 12 tahun berturut-turut setelah rajanya mangkat, kemudian masih dielu-elukan, masih dirindukan oleh rakyatnya, raja penerusnya itu punya kewajiban untuk membuat prasasti. Maka dibuatlah prasasti yang sekarang ada di batu tulis. Kemudian ini masih tradisi, kerajaan Corakindung saya cerita. Tarumanagara itu rajanya bukan satu, 12 kalau tidak salah gitu ya. Saya malah, atau mungkin lebih. Tapi kenapa hanya Purnawarman? Prasastinya yang ditemukan di mana-mana Purnawarman. Padahal ada Dewa Warman, ada semua pakai Warman. Tapi yang ada prasastinya cuma satu. Artinya hanya raja itulah yang berhasil membawa gemah ripah loh jinawi masyarakatnya pada masa dan zamannya. Itulah peradaban. Kemudian Bogor, bicara Bogor itu juga terus terang saja beberapa pendapat itu masih silang pendapat antara beberapa sumber yang mengatakan
nama Bogor itu sendiri. Oke. Ya. Asal mula gitu ya Bapak ya? Asal mula nama asal Bogor. mula itu. Jadi kalau berbicara Bogornya sendiri, ada yang ini menurut buku dari Pasalledana Sasmita yang menghimpun beberapa sumber bahwa Bogor itu dulu berasal dari kata Baiten Sora. Gitu. Karena orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda, khususnya orang Bogor tidak fasih mengatakan menyebut Baiten Sora, itu menjadi Bogor. Nah, menurut Pasalledana Sasmita terlalu mengada-ngada. Kalau diambil dari alasan itu, karena orang Sunda sendiri itu sangat fasih, sangat bisa setidak-tidaknya mendekati pelafalan kata Belanda. Contohnya orang Sunda bilang boroh kok. Boroh untuk menjaminkan sesuatu benda, jaminan karena pinjam sesuatu mesti diborohkan kan gitu. Mana borohnya kan? Artinya mampulah bisa menyebut Baiten Sora atau setidak-tidaknya Butenzoh gitu. Orang Sunda bilang Butenzoh. Kemudian ada juga yang mengatakan berasal dari Bagar. Atau Bagor itu patung sapi. Wow, oke. Patung sapi yang ada di kebun raya. Nah, ternyata ke patung sapi itu baru didatangkan abad ke-16. Asalnya bukan di kebun raya, itu ada di kaki Gunung Salak, daerah Ciapus. Dipindahkan ke sana. Lalu setelah dipelajari oleh beberapa peneliti, sejarawan, gitu, itu tidak ada keterkaitannya tidak ada ya Pak ya. Korelasinya tidak ada. Kemudian ada yang bilang Bokor gitu ya, Bokor. Nah, sampai terakhir lebih mengerucut ke pantunnya Kacilong, Dayo Bogor. Itu ada itu.